Damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 2 Maret 2021, pekan kedua Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Perkataan nyata dalam perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau orang lain melakukan hal yang buruk kepada kita, maka kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau orang lain tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang dahulu pemurah tiba-tiba bisa jadi sedemikian pelit kalau sudah berurusan dengan orang itu. Dan jika orang lain baik kepada kita, maka kita juga akan berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Maka tidak heran jika seorang ibu rajin mengikuti doa lingkungan, ketika di rumahnya diadakan doa, orang akan banyak datang. Sejenak, mari kita renungkan mengapa ya tindakan kita harus dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain lebih dahulu? Ada sebuah kalimat yang sungguh menarik, dikatakan demikian. Jaga suasana hati, jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang kurang baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Luar biasa bukan? Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus mengingatkan orang banyak dan para muridnya agar tindakan mereka jangan dipengaruhi oleh tindakan orang lain, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Menduduki kursi Musa berarti memiliki wibawa resmi sebagai pengajar dan penafsir hukum resmi. Namun, wibawa ahli Taurat dan orang Farisi tampak sangat kontras dengan apa yang mereka lakukan. Kalau pemegang kuasa tidak hidup sesuai dengan panggilannya, maka masyarakat pasti hidup dalam ketegangan. Kalau seorang pemimpin hanya pandai berkata-kata, tetapi perbuatan tidak ada, akan menimbulkan masalah dalam kebersamaan. Orang akan berkata, kalau ngomong siapa saja juga bisa, tapi prakteknya mana? Itulah sebabnya, ketika berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terkenal sebagai orang yang munafik, Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada para muridnya,
turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah perbuatan tercela ahli Taurat dan orang Farisi, yakni mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka hanya omong doang. Satu keyakinan bahwa perbuatan manusia harus sesuai dengan pengajarannya atau perkataannya. Tindakan harus sinkron dengan apa yang dikatakan. Tetapi sayang sekali, ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemimpin spiritual Yahudi tidak menerapkan hal ini dalam hidup mereka. Mereka menuntut dari orang lain apa yang tidak pernah mereka tuntut dari diri mereka sendiri. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh beban itu. Beban yang dimaksudkan di sini adalah segala macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Karena itu, beban masyarakat jadi semakin berat. Sementara ahli Taurat dan orang Farisi tidak mau berbuat apa-apa untuk membantu masyarakat memikul beban berat itu, yakni memenuhi segala kewajiban itu. Inilah kemunafikan mereka. Mereka cinta diri dan gila hormat. Kalau mereka berlaku baik, mereka bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi untuk dilihat dan dipuji orang. Sesungguhnya Yesus tidak mempunyai masalah dengan fungsi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus bahkan mengajar orang banyak dan murid-muridnya untuk mentaati apa yang diajarkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Yang ditantang atau dikritik oleh Yesus adalah cara mereka memelintirkan semua untuk keuntungan mereka sendiri dan membangun kesan betapa pentingnya mereka. Mereka terlalu banyak fokus pada hal-hal kecil yang harus ditaati, sehingga tidak cukup perhatian untuk mengasihi. Mereka sesungguhnya dapat mengabdikan diri mereka untuk mendorong atau menyemangati bangsa Yahudi dalam hal doa, saling mengasihi, dan menikmati belas kasih Allah. Namun sayang sekali, semua ini menjadi kabur akibat kesombongan, egoisme, dan gila hormat mereka. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan di tempat terdepan dalam bait Allah. Mereka suka menerima penghormatan. Mereka suka mengikat beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang lain. Sikap inilah yang dikritik oleh Yesus. Maka Yesus mengingatkan para muridnya, katanya, "Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Saudara-saudari terkasih, meninggikan diri, egois, gila hormat, menggambarkan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi, sedangkan merendahkan diri menggambarkan sikap pelayanan dan persaudaraan Kristen. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, demikian juga sebaliknya. Merendahkan diri tidak berarti hanya menempatkan diri pada posisi rendah, tetapi juga bersikap rendah hati. Kasih tanpa perbuatan adalah ibarat makan tanpa garam, hambar dan tawar. Demikianlah kasih kita sebagai seorang pengikut Kristus akan menjadi indah dan menarik jika dinyatakan lewat perbuatan, bukan hanya kata-kata saja. Perkataan yang kita wujudkan dalam tindakan nyata dalam hidup sehari-hari akan memiliki daya kekuatan yang dahsyat. Dan inilah yang menjadi tugas kita. Maka apa yang mau dipesankan oleh Yesus kepada kita melalui sabdanya hari ini? Pertama, jangan biarkan perbuatan kita ditentukan oleh perbuatan orang lain. Kita punya otoritas terhadap diri kita sendiri. Dan jadilah diri sendiri. Kedua, jangan hanya melihat apa yang dibuat orang lain, tetapi tetapkan hati untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam diri kita. Kalau kita yakin itu baik, lakukanlah.
walaupun orang lain mengabaikannya. Yang ketiga, lakukanlah sesuatu bukan untuk dipuji orang atau berpura-pura, tetapi dengan ketulusan hati dan kerendahan hati. Dan akhirnya, mari saudara-saudari terkasih, kita tidak hanya berkata-kata saja, tetapi perkataan kita wujudkan dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Amin. Tuhan memberkati kita.